Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 25 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Arogansi versus Love dan Respect. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dalam catatan banyak di dalam Alkitab mengenai tentang kasih itu diidentikan dengan Allah sendiri, sehingga firman Tuhan berkata, sebab Allah adalah kasih. Biarlah kami belajar dari karakter Allah yang sangat luar biasa ini menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, arogansi versus love dan respect. Kalau kita boleh mengatakan arogansi, biasanya kita kaitkan dan identikan arogansi itu dengan orang-orang yang urusan karena dia kaya, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya pengaruh, dia punya penampilan, dia punya kemampuan dalam skill tertentu, dia pernah mencapai pencapaian-pencapaian tertentu, maka secara tidak sadar, kalau tidak menjaga hati dengan baik, masuklah ke dalam arogansi. Pencapaian tertinggi sesungguhnya itu yang sedang diperjuangkan dari mulai zaman purbakala. Bagaimana Adam dan Hawa ingin mencapai kedudukan yang tertinggi, bagaimana menjadi seperti Tuhan. Dan bagaimana bangsa-bangsa Israel ingin mendirikan menara Babel yang tingginya sampai menuju ke langit. Dan bagaimana Herodes tidak pernah mau ada pesaing, karena dia merasa sebagai orang yang paling berkedudukan, raja yang dihormati. Sehingga tatkala ada dikatakan seorang raja akan lahir, maka anak-anak di bawah 20 tahun dibunuh semuanya. Maka kita sangat mudah mengkaitkan arogansi ini sebagai sesuatu yang salah dan tidak tepat. Namun ada arogansi yang lebih berbahaya, yaitu arogansi rohani. Arogansi rohani adalah dia merasa lebih baik secara rohani daripada orang lain. Dia merasa hidupnya lebih benar daripada orang lain. Benar, dia tidak mencuri, dia tidak berzinah, dia rajin ibadah, rajin baca Alkitab, dia mendukung pelayanan-pelayanan gereja, bahkan dia terlibat di dalam pelayanan misi. Dia mendukung banyak bantuan-bantuan kepada yatim piatu, memperhatikan janda. Semua yang baik itu dia lakukan, sama seperti ahli Taurat. Dia memberikan perpuluhan. Namun mengapa Tuhan mengecam? Karena ada satu dosa, yaitu merasa diri lebih baik dari orang lain, sehingga dia merasa berhak untuk menilai dan menghakimi orang lain. Ini adalah sebuah dosa yang sesungguhnya seringkali tidak disadari, sebab dikemas sedemikian rapi, sedemikian luar biasa dengan aspek-aspek rohani. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau sahabat seperjalanan mendengarkan satu berita bagaimana seorang pendeta itu memperkosa seorang wanita. Yang saya dapat kiriman itu dari seorang sahabat seperjalanan di WhatsApp. Seorang pendeta memperkosa seorang wanita. Seorang pendeta menggelapkan uang perpuluhan jemaat. Seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, memberkati orang luar biasa, namun jatuh di dalam kehidupan hedonis. Dia tidak lagi mempertimbangkan bagaimana hidupnya itu hidup di dalam kesederhanaan. Dia tidak sungkan untuk membeli untuk istrinya pakaian mewah, cincin mewah, kalung mewah, sepatu mewah. Artinya arogansi adalah sebuah dosa
yang terkadang sulit untuk dikritik karena dikemas sedemikian rupa. Sahabat seperjalanan, arogansi ini juga bisa yang ada di dalam gereja. Tatkala kita mungkin mengagumi seorang hamba Tuhan tertentu, maka kita anggap tempatkan kedudukan tokoh pemuka agama, seorang hamba Tuhan, kedudukannya disamakan dengan Yesus atau bahkan lebih daripada Yesus. Ini pun adalah arogansi. Ini adalah berhala. Berhala yang diciptakan di dalam gereja. Tatkala di sana ada Kristus, ada firman Allah, dia menciptakan berhala sendiri. Sahabat seperjalanan, tentu renungan ini menjadi sangat spesifik dan sesuatu yang mungkin tidak disukai. Siapa yang senang dosanya itu ditegur? Tentu tidak senang, termasuk saya. Secara manusiawi lebih senang pujian. Namun seseorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan memaknai sebuah kebenaran, bukan berbicara tentang arogansi rohani, tetapi bagaimana punya sebuah kerohanian yang membawa rasa respek dan kasih itu lebih tinggi daripada segala sesuatu. Dan selalu punya hati bahwa saya adalah orang berdosa daripada semua orang berdosa, seperti Rasul Paulus. Seseorang yang menyadari bahwa sekalipun apapun yang terbaik yang sudah dilakukan, dirinya tetap merasa sebagai orang berdosa yang sepatutnya dibuang, yang ditinggalkan, yang ditolak oleh Allah. Namun Allah tetap merangkul, mencintai dan mengasihi. Maka hidupnya akan dipenuhi oleh sikap kasih dan respek. Apa yang firman Tuhan katakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bentuk kasih tidak hanya berbicara tentang pemberian. Bentuk kasih tidak hanya berbicara tentang sebuah karya yang diberikan kepada Tuhan. Tapi bentuk kasih yang terdalam adalah menjaga hati, jangan sampai menjadi pribadi yang masuk dalam sikap arogan, dan selalu menjaga hati bahwa saya adalah orang berdosa, dan dari sekian banyak orang berdosa akulah yang paling berdosa, bahwa hidupku adalah hidup yang seharusnya ditolak, dibuang, ditinggalkan, tidak layak untuk disentuh oleh Allah yang kudus. Namun Allah mencintai, Allah mengasihi, Allah menghargai kita bukan karena keberdosaannya, karena Allah melihat kita di mata Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Biji matanya Allah. Allah melihat kita seperti anak ayam, dan Tuhan itu induk ayam yang akan melindungi kita dari sebuah bahaya. Sahabat seperjalanan, sebuah kesadaran apapun yang pernah pencapaian yang kita lakukan, apapun kebaikan yang pernah kita buat, namun kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku ini pendosa, aku ini orang berdosa, aku ini ulat, aku ini adalah hanya embun yang pagi ada, kemudian menjelang siang matahari terbit, kemudian hilanglah segala-galanya. Sikap kerendah hatian seperti demikian akan menimbulkan kasih yang dalam ketulusan, yaitu menjaga hati dan kemampuan bagaimana menghargai orang lain, sebagaimana Yesus menghargai setiap pribadi pendosa sekalipun itu adalah penjahat yang di samping salib Yesus. Yesus hargai, Yesus cintai, karena harganya adalah tentang harga satu nyawa yang bisa dibawa kepada Tuhan, dimenangkan di dalam kasih dan keselamatan dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ampuni jikalau kami masuk dalam sebuah sikap arogansi rohani yang bisa terjadi kepada siapapun juga. Biarlah hati kami senantiasa diliputi oleh kasih Allah dan selalu merasa aku adalah pendosa yang dianugerahi dan diberkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, ingatlah respek dan mengasihi adalah bagian sifat Allah yang perlu kita miliki. Jauhi dosa, arogansi rohani. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.